Halo adik-adik semuanya, selamat pagi dan selamat hari Minggu buat adik-adik semuanya. Adik-adik gimana? Sudah siap untuk beribadah pagi hari ini? Kakak mau ingatkan, jangan lupa ya, disiapkan Alkitabnya. Jangan lupa juga hidung cerianya dan uang persembahannya ya. Oke adik-adik? Nah sekarang adik-adik, kita akan siap untuk beribadah. Jangan lupa, selama mengikuti ibadah, adik-adik mengikuti dengan sikap yang baik dan benar ya. Oke adik-adik, selamat beribadah buat adik-adik semuanya. Tuhan Yesus memberkati. Halo adik-adik, shalom, selamat hari Minggu. Yuk kita bangkit berdiri, kita mau menyanyi dari Kidung Ceria 361. Kidung Ceria 361, hari Minggu, hari yang mulia. Kita satu dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, Tuhan terima kasih untuk berkat-Mu untuk hari ini. Engkau telah memberkati kami di pagi hari, dan sebentar lagi kami ingin memulai ibadah kami, supaya kami bisa fokus dan bisa mendengarkan apa yang telah difirmankan oleh kakak layannya. Tuhan, terima kasih Tuhan, amin. Selamat pagi adik-adik. Sudah siap untuk mendengarkan dan merenungkan firman Tuhan? Yuk, kita mau buka Alkitab kita dari Roma 3 ayat 21 sampai 26. Kita baca bersama-sama ya. Yuk. Roma 3 ayat 21 sampai 26. Tetapi sekarang, tanpa hukum Taurat, kebenaran Allah telah dinyatakan, seperti yang disaksikan dalam kitab Taurat dan kitab-kitab para nabi, yaitu kebenaran Allah karena iman dalam Yesus Kristus bagi semua orang yang percaya, sebab tidak ada perbedaan. Karena semua orang telah berbuat dosa dan telah kehilangan kemuliaan Allah, dan oleh kasih karunia telah dibenarkan dengan cuma-cuma karena penebusan dalam Kristus Yesus. Kristus Yesus telah ditentukan Allah menjadi jalan pendamaian karena iman dalam darahnya. Hal ini dibuatnya untuk menunjukkan keadilan, karena ia telah membiarkan dosa-dosa yang telah terjadi dahulu pada masa kesabarannya. Maksudnya ialah untuk menunjukkan keadilannya pada masa ini, supaya nyata bahwa ia benar dan juga membenarkan orang yang percaya pada Yesus. Iya, demikianlah pembacaan firman Tuhan kita pada pagi hari ini. Nah, adik-adik, kakak punya gambar nih. Adik-adik kalau melihat gambar ini, kira-kira dari wajah yang ada di belakang kakak nih, seorang adik perempuan, apa yang dirasain ya sama adik perempuan ini? Yang dirasain, yang dipikirin, apakah adik
perempuan yang di belakang kakak ini sedang bersuka cita? Tidak pastinya ya, karena mukanya cembetut. Siapa yang suka begini nih, mukanya cembetut nih, ya. Nah, betul adik-adik, ya. Dia sepertinya sedang marah atau sedang kesal dengan seseorang nih. Bisa dengan adiknya atau kakaknya atau mungkin mama papanya. Nah, ya, siapa adik-adik yang pernah juga kesal atau marah dengan seseorang? Pasti mukanya nggak jauh beda nih sama di belakang. Nah, ya, adik-adik kalau adik-adik marah atau kesel ya dengan seseorang, biasanya berapa lama tuh? Apakah seharian atau berhari-hari? Wah, ya, jangan lama-lama ya adik-adik ya. Karena kalau mukanya seperti ini, jadinya cantiknya hilang atau gantengnya hilang. Jadi, ya, jangan lama-lama marahnya atau kesalnya. Nah, ya, kita harus apa ya? Ya, kita harus memaafkan, mengampuni. Ya, mengampuni orang yang salah dengan kita yang membuat kita marah. Nah, pasti ketika kita mau memaafkan orang tersebut juga pasti akan memaafkan kita. Jadi akhirnya kita bisa saling mengampuni, sama-sama mengampuni. Nah, seperti gambar di belakang. Ya, kalau adik-adik bisa baca di belakang tuh atau kakak baca deh ya. Ampunilah kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Nah, itu ada di mana ya kalimat itu? Betul, ada di doa Bapa kami. Ya, Tuhan Yesus mengajarkan kita ya sebuah doa yang sempurna, doa Bapa kami, di dalamnya ada kalimat ampunilah kami. Nah, seperti kami juga mengampuni kesalahan orang lain. Jadi kita harus mengampuni seperti doa yang Tuhan telah ajarkan kepada kita. Ya, mengampuni sesama kita yang memiliki kesalahan dengan kita. Ya, yang tadi membuat kita cembetut, marah-marah, ya, kita harus mengampuni mereka. Ya, dan mereka pun juga pasti akan memaafkan kita, mengampuni kita, dan akhirnya ya, yang tadinya mukanya cembetut jadi bersukacita seperti gambar yang di belakang. Kenapa kita harus mengampuni adik-adik? Nah, karena kita punya Tuhan Yesus, punya Allah yang sudah lebih dulu mengampuni anak-anaknya, ya, sudah lebih dulu mengampuni kita, anak-anaknya, ya, mengampuni kita seperti apa Kak? Emang apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus? Nah, adik-adik pasti tahu dong apa yang telah Tuhan Yesus lakukan, ya, untuk sebagai wujud kasih Tuhan Yesus kepada kita. Itu Tuhan Yesus mengampuni dosa-dosa kita di mana? Di kayu salib. Ya, wah, itu ya. Kenapa Tuhan Yesus mau mengampuni dosa-dosa kita, rela untuk disalibkan? Karena Tuhan Yesus begitu mengasihi kita, anak-anaknya. Ya, mengampuni dosa, apakah dosa umat Kristen aja? Tidak adik-adik ya, mengampuni dosa seluruh umat manusia di dunia. Nah ya, begitu sayangnya Tuhan Yesus kepada seluruh umat manusia, sampai ia rela mati berkorban ya untuk menebus dosa-dosa kita. Nah ya, sebegitunya Tuhan, sebesar itulah Tuhan Yesus mengasihi kita. Oleh karena itu kita harus juga membalas kasih Tuhan. Ya, kita juga harus mengasihi Tuhan seperti Tuhan mengasihi kita. Dengan apa Kak cara kita mengasihi Tuhan? Tanda kita mengasihi Tuhan? Ya, dengan setiap tindakan-tindakan kita yang bisa kita lakukan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ya, yang mencerminkan hidup yang baik, hidup yang benar, yang sesuai dengan firman Tuhan. Ya, itulah tanda kita membalas kasih Tuhan Yesus kepada kita, yaitu dengan mengasihi Tuhan Yesus kembali. Cara-cara seperti apakah? Tindakan-tindakan seperti apakah? Nah, ya, kita lihat adik-adik seperti apa tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan ya sebagai wujud Allah mengasihi kita, maka kita harus berbuat
seperti ini. Nah, ya, kalau tadi sebelum mendengar cerita kakak, kita membaca Alkitab lebih dulu. Nah, ya, membaca Alkitab. Nah, seperti yang ada di belakang kakak. Ya. Dan tadi di awal kita juga sudah berdoa. Adik-adik sudah bersaat teduh. Ya, itu berdoa sendiri. Nah, ya, itu yang Tuhan inginkan kita lakukan. Rajin berdoa, karena melalui doalah kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Ya, gratis, gak pakai pulsa untuk kita bisa berkomunikasi dengan Tuhan Yesus. Ya, kemudian, ya, kenapa kita harus baca Alkitab? Karena di dalam Alkitab, ya, kita bisa membaca dan bisa meneladani kisah-kisah murid Tuhan Yesus. Bahkan cerita Tuhan Yesus kan juga ada di Alkitab, ya. Nah, kita bisa tahu tuh, dan kita bisa meneladani sikap-sikap yang baik, ya, yang bisa kita lakukan di dalam kehidupan kita sehari-hari. Apalagi Kak, tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan sebagai tanda kita mengasihi Tuhan Yesus, ya. Nah, ya. Nah, di belakang kakak ini sedang bersekolah minggu juga nih adik-adik nih. Tapi mereka sekolah minggunya sebelum pandemi kayaknya, ya. Jadi masih bisa bertemu dengan teman-teman dan bisa bertemu dengan kakak layannya. Nah, saat ini kita berimpanya secara online adik-adik. Tapi, ya, baik secara online maupun langsung kita bertemu dengan adik-adik, dengan teman-teman dan kakak layan, kita harus tetap bersungguh-sungguh beribadahnya, ya. Nah, seringkali nih ketika lagi ibadah, ya, kalau kita ibadahnya di gereja, ya, pasti ada aja kakak lihat yang ngobrol dengan temannya, bercanda dengan temannya di kiri dan kanan. Wah, ya, atau ada yang sambil ibadah sambil makan, ya, atau sambil bercanda-canda lah, ya, seperti itu. Nah, ya, yang Tuhan mau adalah kita beribadah dengan sungguh-sungguh adik-adik. Nah, kalau lagi online gini, biasanya lagi beribadah, tiba-tiba ada film bagus nih, ada film kartun bagus yang adik-adik pengen tonton, ya. Di handphone pakai YouTube buat beribadah, tapi di sana tuh ada yang nyetel TV. Wah, terus film kesukaan adik-adik udah mau tayang, atau mungkin tayangnya bersamaan dengan impa adik-adik. Lalu adik-adik gak konsen. Boleh nggak kayak gitu? Tidak boleh. Jika kita beribadah, ya, baik online saat ini sedang di rumah, adik-adik harus beribadah dengan sungguh-sungguh. Nontonnya nanti pas udah selesai ibadah, ya. Ngobrolnya dengan adik, mainnya dengan adik nanti pas udah selesai beribadah. Lalu tindakan berikutnya yang bisa kita lakukan adalah, ya, bernyanyi memuji Tuhan. Ketika kita beribadah kan ada puji-pujian yang kita nyanyikan, ya. Maka kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh, dengan ceria, ya, dan tidak teriak-teriak. Seringkali kakak dengar nih, ya, kalau kita lagi beribadah di gereja, ada yang bernyanyinya itu teriak-teriak. Wah, nah itu bukan tindakan yang baik kan adik-adik, ya. Nah, maka yang harus dilakukan adalah bernyanyi dengan sungguh-sungguh. Suaranya suara yang indah, ya, kemudian tersenyum, ya, jangan sambil cembetut, jangan sambil marah-marah. Nah, itu bukan yang Tuhan Yesus inginkan, ya. Jadi, ya, itulah hal-hal atau tindakan-tindakan yang bisa kita lakukan sebagai tanda kasih kita kepada Tuhan Yesus. Apa aja tadi? Yang paling pertama, mengampuni, seperti Tuhan mengampuni dosa-dosa kita di kayu salib, karena Dia sungguh mengasihi umat manusia. Yang kedua apa? Tadi, rajin berdoa dan membaca Alkitab. Yang ketiga, yaitu beribadah dengan sungguh-sungguh. Yang terakhir adalah bernyanyi memuji Tuhan juga dengan sungguh-sungguh. Sebagai penutup cerita kakak di hari ini, kita mau bernyanyi bersama, ya. Kita bernyanyi bersama lagunya Ku Mau Cinta
Yesus. Oke, kita bernyanyi dengan sungguh-sungguh dan bersuka cita. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Ku mau cinta Yesus selamanya. Meskipun badai silih berganti dalam hidupku, ku tetap cinta Yesus selamanya. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Layakkanlah seluruh hidupku. Ya Abah, Bapa, ini aku anakmu. Pakailah sesuai dengan rencanamu. Ajar aku mendengar seperti Samuel, bila kau memanggilku seperti Samuel. Tuhan panggil namaku bila tugas padaku. Ajar aku mendengar seperti Samuel. Halo adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Yuk kita mau siapkan hati kita, pikiran kita untuk berdoa syafaat. Mari kita bersatu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih untuk pimpinan penyertaan-Mu Tuhan kepada kami. Kami sudah mendengarkan sebagian dari kebenaran firman-Mu yang disampaikan saat ini oleh kakak layan kami. Biarlah firman yang boleh kami dengar, yang mengingatkan kami untuk mengasihi Engkau Yesus, seperti Engkau mengasihi kami, melalui pengorbanan-Mu di kayu salib untuk mengampuni dosa-dosa kami. Ajar kami, Tuhan, untuk bisa meneladani Engkau dalam kehidupan kami sehari-hari, menjadi anak-anak-Mu yang mau hidup dan mau melakukan tindakan-tindakan yang benar, yang seturut dengan firman Tuhan, yang bisa menyenangkan hati Tuhan selalu, dan boleh menjadi berkat bagi orang-orang di sekitar kami. Tuhan Yesus yang baik, saat ini kami mau berdoa Tuhan untuk mama dan papa kami. Berkati mereka ya Tuhan, dalam pekerjaan, dalam kehidupan mereka sehari-hari. Biarlah apapun yang mereka kerjakan itu boleh berkenan di hati Tuhan, dan itu boleh mendatangkan berkat bagi kami segenap keluarga dan orang-orang sekitar kami lainnya. Berikan selalu kesehatan, kekuatan bagi mata dan papa kami. Begitupun anggota keluarga kami lainnya ya Tuhan, beserta dengan kami,
Tuhan memberkati kami, memberikan kami selalu kesehatan, kekuatan. Jauhkan kami Tuhan dari setiap virus yang ada di keliling kami ya Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami mau berdoa untuk bangsa negara kami. Berkati Bapak Presiden dan seluruh pemimpin yang ada di negara ini hingga yang terendah sekalipun. Tuhan berkati mereka, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, berikan mereka hikmat agar mereka bisa memimpin bangsa ini seturut dengan kehendak Tuhan. Tuhan, kami masih beraktivitas di rumah Tuhan karena pandemi yang belum berakhir. Engkau memberkati bangsa kami, bahkan memberkati bumi ini ya Tuhan. Biarlah virus COVID-19 ini boleh segera punah dan boleh berakhir, dan kami pun boleh kembali lagi beraktivitas seperti normal sedia kala. Itu semua karena pimpinan penyertaan saja ya Bapak. Tuhan Yesus yang baik, saya berdoa untuk gereja kami. Engkau berkati Bapak Pendeta, Majelis Jemaat kami, serta seluruh presbiter yang berpelayanan, bahkan seluruh kakak-kakak lain PKTA dan kakak lainnya. Engkau berkati setiap mereka, berikan mereka selalu kesehatan, kekuatan, dan hikmat daripadamu, agar mereka boleh melayani Engkau Tuhan dengan semakin sungguh-sungguh lagi untuk kemuliaan nama Tuhan Yesus. Saat ini Tuhan, kami mau berdoa untuk persembahan kami. Berkati persembahan kami ini ya Tuhan, agar persembahan ini boleh menjadi hormat kemuliaan bagi nama-Mu, boleh memperluas kerajaan-Mu di muka bumi ini. Inilah kami ya Tuhan, ampuni kami akan salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus yang telah mengajar kami berdoa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mengakhiri impak kita pada minggu pagi hari ini. Untuk itu, kata undang semua berdiri. Kita mau memuji Tuhan kembali dari Kidung Surya 357, Anugerah Tuhan Kita. Kita berdiri dan bernyanyi dengan sukacita.